Sebelum kita mulai, saya akan bacakan satu quotes yang menurut saya paling indah. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Satu kalimat yang membuat pemandangan saya akan hidup. Kamu tidak bisa menunggu sampai hidup itu tidak sulit lagi sebelum kamu memutuskan untuk menjadi bahagia. Kalimat ini muncul dari seorang kontestan yang baru saja berpulang dengan nama panggung Nightbirde dari America's Got Talent tahun 2021. Kalimatnya itu simpel ya kita dengarkan ya. Datang dari seseorang yang tengah bergelut dengan kanker di sejumlah titik di tubuhnya. Atau ketika ia ditanya, kenapa dia bisa sekuat itu? Dalam senyumnya ia hanya berkata, "It's so important that everyone knows that I'm so much more than a bad thing about me." Atau artinya sangat penting jika semua orang itu tahu jika saya itu jauh lebih baik dari semua hal buruk yang tengah saya hadapi. Tapi di sini saya nggak akan bicara mengenai Nightbirde. Saya akan bicara mengenai kita semua, mengenai menikmati proses merelakan segala sesuatunya. Saya yakin kita pernah merasakan sebuah proses yang disebut dengan letting go atau proses merelakan. Bisa mengenai kesempatan kerja, hubungan dengan pasangan, atau kehilangan anggota keluarga kita. Namun kadang kita itu sulit menerima fakta sebelum akhirnya kita bisa melepaskan hal itu secara penuh. Ada 3 langkah sebenarnya yang saya rasakan pada waktu harus letting go sesuatu. Yang pertama, fase berduka. Di fase ini kita masih belum bisa menerima fakta bahwa kita memang saat ini tengah kehilangan. Semua memori yang apik, yang indah masih terlukis di pikiran kita. Seakan kita berharap muncul keajaiban dan akhirnya kita bisa kembali lagi di momen itu bersama dengan keluarga, pasangan, atau what if kesempatan yang hilang itu datang lagi. Fase ini sangat rawan dengan adanya penyangkalan segala macam hal. Kita menyangkal akan perasaan kita atau bahkan menyangkal fakta bahwa semua ini sudah tidak bersama dengan kita. Di fase ini pula kita mungkin merasakan emosi kita menguasai logika kita. Seluruh tindakan yang kita kira bisa dilakukan untuk memperbaiki kerusakan ini malah sebaliknya, memperparah. Kemudian, apa kunci untuk bisa memperbaikinya? Fase kedua, menerima keadaan atau acceptance. Inilah fase selanjutnya dalam letting go. Namun paling sulit dilakukan karena kita harus berhadapan dengan fakta diri kita sendiri. Kita mungkin bisa berbohong kepada orang lain, tapi kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Akui saja kalau kita memang tengah berduka. Akuilah jika kita masih merindukan sosok yang sudah hilang ini. Terkadang emosi tersebut bisa muncul, seperti air mata yang tiba-tiba turun atau perasaan panik. Akui saja kalau memang kita tidak sedang baik-baik saja. Saya memang bukan sosok yang religius, tapi saya selalu percaya bahwa kadang Tuhan tuh mengambil sesuatu dari kita untuk digantikan dengan hal lain. Bisa jadi hal yang diganti melebihi yang diambil atau bahkan kurang dari yang diambil. Kenapa? Karena Tuhan tuh tahu kemampuan kita. Tuhan tidak akan memberikan suatu hal yang tidak bisa kita lalui. Percaya saja, akan ada jalan lain, hal lain yang terbuka di tengah kebuntuan yang kita kira tengah kita hadapi. Fase berikutnya adalah fase metamorfosa. Ketika kita sudah menerima keadaan kita, artinya kita sudah tenang dengan pergulatan batin kita. Kita kini harus bisa menata kembali hidup yang sempat hilang sebelumnya. Sebab satu hal yang harus dan tetap kita sadari serta lakukan adalah terus berjalan ke depan. Life is always moving forward, not backward. Bisa dengan melakukan hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa kita lakukan atau tidak biasa kita lakukan ketika kita dalam kesempatan lama kita atau dengan pasangan kita yang lalu, sehingga kita membuka opsi untuk melebarkan sayap kita lebih lebar lagi. Beberapa waktu ini memang saya mempunyai masalah, mungkin kalian juga, tapi hal yang sempat terbesit dalam pikiran saya adalah pilih berhenti dan meratapi atau mencoba berjalan pelan dan kecil meski sulit. Saya putuskan memilih yang kedua. Teman-teman semua percayalah, berjalan kecil dan terus maju adalah kunci kita menjadi pribadi yang terus terdewasakan. Menerima proses letting go adalah proses pendewasaan pribadi yang selalu sulit dan penuh tantangan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memenangkannya. Dan tanamkan dalam pikiran kalian, ketika ada keraguan, you are the one that should control the mind. You are a force to be reckoned with once you can control of your feeling. Analogikan saja, merelakan selayaknya melepaskan sebuah perahu kertas di sungai.
Apakah kita akan melempar jauh-jauh perahu itu? Tidak. Kita melepaskan mengikuti aliran air. Perahu itu mungkin bisa kembali pada kita, tapi bisa juga mengikuti arus itu. Begitupun dengan permasalahan kita. Taruh dengan rapi di perahu itu, lepaskan di sungai. Lepaskan hal yang tidak bisa kita kontrol. Kenali diri kalian, sadari setiap berkat yang ada di sekitar Anda. Kenali orang-orang yang di sekitar Anda yang terus menyapa Anda, memberikan senyuman semangat setiap harinya untuk membuat hari Anda semakin bahagia dan lebih berwarna. Syukuri aja itu dan menangkan pertarungan ini.